Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kelompok 3 dan kelompok 4, sesuai dengan jadwal, hari ini melanjutkan materi agenda 2 atau pertemuan yang ketiga. Artinya untuk agenda 2 hari ini kelompok 3 dan 4 bersama Bu Aminah itu pertemuan yang terakhir untuk agenda 2. Ya, besok pagi Bapak Ibu sudah memasuki agenda 3. Ya, untuk agenda 3 kami informasikan besok pagi itu dimulai setelah zuhur Bapak Ibu, karena untuk pengampunya pagi harus mendampingi seminar dulu Bapak Ibu semuanya Iya, Pak. Nah, untuk kelompok 3 dan 4 Ya, besok Zoom-nya setelah zuhur Baik, monggo langsung Bu Dr. Hajah Siti Aminah MA untuk membersamai kita semuanya kelompok 3 dan 4 melanjutkan pembelajaran atau Zoom sinkronus yang ketiga atau yang terakhir untuk kelompok maaf untuk agenda 2 untuk mengawali kegiatan siang hari ini. Bapak Ibu, monggo kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Nggih, monggo Bu Aminah. Oke, terima kasih Mas Kowi yang sudah mengantarkan kita di sesi pada siang hari ini. Oke. Adik-adik, hari ini kita akan berdiskusi tentang apa? Hari ini kita akan berdiskusi apa adik-adik siang ini? Nilai-nilai dasar PNS kolaboratif, Bu. Kolaborasi. Kolaboratif ya, kalau Bu Aminah membuka komunikasi silahkan dibuka mute-nya biar Bu Aminah nggak kayak ngomong sendirian gitu. Mohon maaf karena di kampus PDK Semarang ini sudah asramanya pada dipersiapkan untuk angkatan periode 2 yang pada mau seminar laporan aktualisasi. Jadi kami-kami WI itu sudah tidak punya tempat yang kondusif untuk nge-zoom adik-adik. Jadi eh, mohon maaf nanti kalau ada sedikit-sedikit yang bocor suaranya, nggih. Oke, Ibu. oke, ya, oke, adik-adik. Yang lalu kita sudah mempelajari bersama-sama, mendiskusikan bersama-sama tentang berorientasi pelayanan. Kemudian apalagi adik-adik, berakhlak itu apa sih? Berorientasi pelayanan. Lalu apa dulu kita? Akuntabel, Akuntabel. Terus kompeten, Kompeten, harmonis, loyal, harmonis. Oh kolaboratif. ya, ada Kolaboratif. kolaboratif. Oke. Nah, kolaboratif. Kolaboratif itu apa adik-adik? Bekerja sama, Bu, antar terbuka, satu Kerjasama, dengan yang bekerjasama, lainnya. saling menghargai. bekerja sama. saling bekerja sama. Berkaitan tidak dengan nilai-nilai sebelumnya? Kolaboratif itu berkaitan tidak dengan nilai-nilai lainnya yang dulu sudah kita diskusikan bersama. Berkait enggak? Berkaitan, Iya, Bu. berkaitan. Berkaitan. Nah, coba yang punya kaitan erat dengan kolaboratif itu diantaranya nilai apa, adik-adik? Harmonis. Harmonis, oke. Bisa dijelaskan kenapa harmonis berkaitan dengan kolaboratif?
Siapa? Karena dengan Oke, coba Bu sebutkan Nafila nama dulu, Mbak. Sebutkan namanya dulu, Mbak Nafila siapa? Roshida. Oke, silakan, Mbak. Karena dengan menjalin hubungan yang harmonis dengan rekan kerja ataupun dengan yang lainnya akan tercipta kerjasama atau kolaborasi yang baik. Begitu, Bu. Oke, ada lagi yang bisa menjelaskan berkaitan dengan nilai dasar apa saja kolaboratif itu yang dulu sudah kita pelajari bersama. Tadi sudah disebutkan Mbak Nafila Turosidah berkaitan dengan harmonis karena di dalam menciptakan nilai kolaboratif di tempat kerja kita tidak akan terlaksana seandainya tidak harmonis. Nah, monggo siapa lagi yang mau berpendapat berkaitan dengan nilai apa selain dari harmonis? Adaptif, Bu. Adaptif, oke bisa dijelaskan mungkin Mbak Umu? Jadi ketika kita berkolaborasi, otomatis kita beradaptasi dengan lawan kita, bagaimana kita bisa menjaga hubungan, bagaimana kita berkolaborasi, kita harus menyesuaikan dengan lingkungan tempat kita bekerja sama. Itu saja, Bu. Oke, nggih. Di dalam berkolaborasi memang nilai adaptif itu sangat penting karena ketika masing-masing masih dengan egonya sendiri, dengan pemikirannya sendiri, tentu kolaborasi tidak akan berjalan dengan baik. Baik, siapa lagi? Silakan. Saya Bu Safira, izin. Nggih, mangga Mbak Safira. Kolaboratif ini berkaitan dengan nilai kompeten Bu, karena untuk menghasilkan kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik antar bagian, maka setiap bagian itu juga harus menunjukkan kinerja terbaiknya yang ditunjukkan dengan nilai kompeten. Oke, kompeten. Ini tadi Mbak Safira ya. Oke, ada lagi yang lain? Betul sekali ya, berkaitan dengan kompeten. Ketika seseorang berada dalam tim bekerja secara kolaboratif, tetapi tidak memiliki kompetensi yang memadai, tentu dia akan eh, apa ya istilahnya ngebot-boti gitu ya, ngebot-boti tugas tim gitu ya. Oke, kompeten itu penting. Apalagi silakan adik-adik yang lain. Saya Bu, Win Fahrul Bu. Oke, Mas Win Fahrul silakan. Harus ada nilai harmonis Bu, karena untuk menjalin kolaborasi yang baik harus terjalin pula komunikasi atau silaturahmi yang harmonis. Jadi Oke. kedepannya bisa melangsungkan kerjasama secara berlanjutan Bu. Iya, ini senada dengan pendapatnya Mbak Nafila Turosidah tadi nggih. Siapa lagi? Silakan. Saya Bu, Oke, saya itu siapa? saya Husna Fauzia Saada Ibu. Oke, Mbak Husna, silakan. Nilai di nilai kolaboratif ini berkaitan juga dengan nilai loyal, Bu. Karena dalam berkolaborasi kita tidak hanya bekerja demi diri sendiri, tetapi juga menunjukkan kesetiaan pada tim untuk mencapai tujuan bersama. Mungkin itu, Betul Bu. sekali, nggih, ya betul sekali bahwa di dalam mencapai tujuan berkolaborasi, loyal itu sangat penting untuk mendukung keberhasilan ya. Oke, berikutnya siapa lagi dipersilakan? Siapa berpendapat? Saya Ibu Iksania. Oke, siapa dulu ini? Jangan saya ya, kalau saya. Valentina itu Oke, Iksani. Valentina, monggo Mbak Valentina. nilai berakhlak kolaboratif atau ketika kita menjalin kolaboratif itu juga berkaitan dengan nilai akuntabel, yaitu kita harus bertanggung jawab atas apa yang telah menjadi kepercayaan orang lain kepada kita agar tujuan bersama dapat tercapai. Seperti itu. Oke, akuntabel juga sangat penting. Nggih. Siapa lagi? Silakan. Yudo Bu. Bang Yudo, silakan. Jadi langsung Jadi sebutkan nama, nggih.
juga Kolabor. berkaitan Heeh. dengan nilai berorientasi pelayanan Ibu. Oke, Untuk memenuhi berorientasi. pelayanan terbaik kepada masyarakat, ASN perlu berkolaborasi dan responsif seperti itu Ibu. Oke, nggih. Berorientasi pelayanan, betul sekali. Jadi sangat berkaitan erat. Bahkan ketika kolaborasi itu dilaksanakan, tentu memiliki tujuan supaya bisa memberikan pelayanan yang lebih gitu ya. Oke, cukup. Nanti kita lanjutkan lagi. Eh, berikutnya kita kolaboratif. Oke. Oke. Kolaboratif. Ya, oke. Sudah nampak di monitor adik-adik? Sudah Bu, ampun. Oke, kolaboratif. Coba adik-adik, biar nggak ngantuk, dibaca apa itu kolaboratif. Apa kolaboratif adik-adik? Membangun kerjasama Membangun yang kerjasama yang sinergis. sinergis. Oke, membangun kerjasama yang sinergis. Jadi pengertian dari kolaboratif itu bukan hanya kerjasama sembarangan, tetapi kerjasama yang sinergis. Sinergis itu bagaimana adik-adik? Sinergis itu Kompak. dengan tujuan yang jelas. ya, gimana? Apa yang dimaksud dengan sinergis? Kerjasama antar dua belah pihak untuk mencapai satu tujuan yang sama, Bu. Sebentar, nggih, sebentar. Bentar, baru mengkondisikan di ruangan supaya tidak terlalu kenceng. Oke. Nah, membangun kerjasama yang sinergis. Sinergis tadi apa adik-adik? Bekerja sama dengan saling melengkapi sehingga hasilnya dicapai Saling lebih besar. melengkapi. Ya, jadi bukan kerjasama yang menimpukkan pekerjaan di satu pihak itu ya. Semua harus bisa memberikan kontribusi dan partisipasinya sesuai dengan job desk masing-masing. Biasanya di dalam kolaborasi itu pasti sudah ada pembagian tugas. Nah, misal nggih, coba nanti silakan siapa yang bisa menjawab, mengemukakan pendapatnya. Jawaban tentu akan berbeda-beda sesuai dengan perspektif masing-masing. Dalam suatu tim, ini nilainya kolaboratif. Bekerja dalam satu tim. Kemudian ada di situ itu senior di tempat kerja adik-adik dengan berbagai alasan sibuk entah apa. Akhirnya yang menjadi tugasnya tidak terlaksana padahal sudah hampir deadline. Nah, bagaimana adik-adik menyikapi hal ini? Coba siapa yang bisa berpendapat? Dalam tim itu ada senior di tempat kerja adik-adik. Sudah hampir deadline.
Tetapi yang menjadi tugasnya belum dilaksanakan dengan alasan sibuk, dengan alasan ini itu. Kira-kira adik-adik gimana menyikapinya kalau ada peristiwa seperti itu, ada kasus seperti itu? Silahkan siapa berpendapat? Saya Bu Umu, Oke, Mbak Umu, silahkan. eh, mungkin bisa kita beritahu bahwa dalam kerja tim kita harus mementingkan kepentingan tim kita daripada kepentingan kita sendiri. Seperti itu, Bu. Kita beritahu kepada rekan kita tadi. Terlepas Adik-adik, beliau senior, adik-adik masih CPNS loh, berani ngomong gitu sama senior. Enggak, Bu, diamin aja, Bu. insya Allah. Oke, ya. Monggo, silahkan yang lain. Gimana pendapatnya? Saya Gitu, Bu Bu. Nadia. Oke, silahkan Mbak Nadia. Oh ya, saya Bu. Kalau kolaboratif sendiri itu kan kerjasama lintas peran, jabatan maupun unit gitu ya Bu. Jadi misalkan adapun senior yang memiliki tugas lain, kita yang dalam satu tim itu juga harus cari caranya gimana biar bisa ke backup juga Bu. Jadinya kan melihat dari nilai kolaboratif itu sendiri kan bekerja bersama-sama ya Bu, membangun yang sinergis. Jadi walaupun misalkan ada senior yang memang ada urusan lain, kita sebagai tim memang bersama-sama bagaimana caranya membackup terlebih dahulu. Nanti kalau semisal sudah selesai ya kita lanjutkan bersama-sama lagi dalam menyelesaikan tugas dari kelompok kami. Kolaboratifnya bagaimana? Terima kasih. Oke, ya. Ada yang punya pendapat lain? Silahkan, ada yang punya pendapat lain? Mungkin saya izin berpendapat Ibu Iksania. Oke, Mbak Ihsania, silakan Mbak. Mungkin hampir sama, tapi yang pertama yang harus kita lakukan bisa komunikasi dengan tetap menghargai beliau. Eh, Ditanyakan kendala apa yang dihadapi selama mengerjakan pekerjaan ini hingga tidak selesai. Jika sudah seperti itu, kita bisa menawarkan bantuan sehingga tujuan tim tetap tercapai. Jadi fokusnya pada solusi bukan saling menyalahkan. Seperti itu, Ibu. Oke, siapa lagi? Silakan untuk berpendapat. Ini mana para cowok? Masa dari tadi ceweknya? Ayo, yang cowok mana? Jangan sampai kalah loh. Monggo Mas. Siapa yang mau berpendapat duluan? Halo. Siapa lagi yang mau berpendapat ini? Masih banyak loh alternatifnya sebagai solusi dari kasus yang saya sampaikan tadi. Halo. Kok saya malah dicuekin ya? Kurang lebih sama seperti yang disampaikan teman-teman tadi, Bu. Oh, tidak bisa. Oh, tidak Masa bisa, Bu. kurang? Iya, masa kurang dan lebih. Sisanya buat siapa? Yuk, siapa berpendapat? Sudah? Sudah tidak ada? Loh, masih ditunggu. Ada yang mau berpendapat? Masih banyak loh alternatif jawabannya itu, Mas. Apa kira-kira? Apakah langsung bilang ke atasan, saya siap untuk mengerjakan Bapak gitu. Nah, dengan maksud cari muka. Kan ada yang model-model begitu ya.
ketika ada kesempatan buat cari muka, kemudian cari muka gitu. Banyak yang seperti itu. Ada lagi yang berpendapat, dipersilakan. Atau bisa juga, misal dengan diadakan rapat evaluasi. Nah, berhubung sudah hampir sampai pada deadline, sudah waktunya dilakukan evaluasi supaya bisa dideteksi bagian-bagian mana yang masih stagnan, bagian-bagian mana yang masih belum beres, sehingga dengan adanya evaluasi atau monitoring dan evaluasi, tapi evaluasi saja juga bisa. Dengan adanya evaluasi itu akan menyadarkan berbagai pihak yang belum melaksanakan tugasnya. Oke, itu sebuah apa ya, eh, dalam manajemen kepemimpinan, evaluasi itu sangat penting. Supaya apa? Masing-masing bisa dideteksi, bisa diketahui yang mana yang belum berjalan secara optimal. Dengan adanya evaluasi itu bisa dilakukan rencana tindak lanjut. Hasil evaluasinya apa? Perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan apa gitu ya. Nah, jadi dalam setiap kegiatan sangat penting dilakukan evaluasi. Gunanya untuk apa evaluasi itu adik-adik? Gunanya untuk apa evaluasi? Untuk mengetahui kurangnya di mana, Bu. Dan itu Mendiskusikan sangat kekurangan yang sudah. iya, supaya betul-betul bisa mencapai hasil yang maksimal. Iya, tanpa dilakukan evaluasi, tentu kendala-kendala, kemudian apa ya, problem-problem yang terjadi di beberapa pihak tidak akan bisa diangkat gitu ya. Tapi dengan dilakukan evaluasi, harapannya kalau ada di bagian-bagian tertentu terkendala, maka bisa bersama-sama dicarikan solusinya. Oke, ya. Nah, adik-adik, coba kata kunci dari kolaboratif itu apa? Kesediaan Kesediaan kerjasama bersama sinergi untuk hasil yang baik. Iya, oke. Coba diulang sekali lagi adik-adik. Kata kunci dari kolaboratif itu apa? Kesediaan kerjasama untuk hasil yang Juga lebih baik. sinergi untuk hasil yang lebih baik. Iya, kemudian apa kode etiknya? Kode etiknya apa? Memberi kesempatan pada kesempatan berbagai bagi pihak Semuanya membaca. untuk untuk dalam bekerja sama dalam bekerja untuk menghasilkan nilai tambah akan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Ya, pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Ini misalnya apa adik-adik? Coba silakan sambil diingat-ingat ketika adik-adik melakukan kolaborasi di tempat tugas, kalimat menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama itu misalnya dalam bentuk tindakan apa? Silakan yang sudah punya pemikiran disampaikan segera. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Itu misalnya apa? Adik-adik kan sudah punya pengalaman berkolaborasi ya di tempat tugas ya. Pasti sudah lah. Nah, coba sambil dianalisis, diingat-ingat
Oh, ini berkaitan dengan apa misalnya? Saya Husna, Ibu izin menjawab. Oke, silakan Mbak Husna. Ibu, misal dalam lingkungan madrasah, guru ini mengajak siswa untuk menggunakan perpustakaan ataupun laboratorium untuk mendukung pembelajaran. Seperti itu, Ibu. Oke, jadi yang terjadi adalah kolaborasi antara siapa dengan siapa itu? Dengan siswa, Ibu. Coba di laboratorium ya. Nggih. Oke, di laboratorium. Kalau di lab itu pemanfaatan lab itu terjadi kolaborasi antara siapa dengan siapa atau adik-adik? Dan teknologi juga masuk enggak ya Bu? Apa, Dek? Sumber daya teknologi. Komputer termasuk sumber daya gitu? Iya, sumber daya. Iya. Jadi misal nih, terjadi kolaborasi itu antar pihak, jadi bukan benda. Oke, jadi misal nih, kegiatan praktikum di lab itu kolaborasi antara siapa? Guru mapel bersama dengan laboran. Iya enggak? Iya, Ibu. Ya, Ibu. Iya, jadi kolaborasinya antara guru mapel dengan pengelola lab, gitu ya? Iya. Iya, oke. Kalau misalnya memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, nah misalnya dalam tindakan seperti apa ketika Yudo, Bu. mengimplement? Iya, silakan Mas Yudo. Sebagai guru mengajak pihak berkontribusi itu misalnya mengajak orang tua untuk memantau hasil kerja atau hasil tugas putra-putrinya dengan memberikan laporan berupa rangkuman materi atau nilai Oke, kepada orang tua. ya bisa itu berbagai pihaknya dalam hal ini dengan orang tua siswa. Bisa, karena justru malah sebetulnya yang bertanggung jawab penuh terhadap perkembangan anak itu adalah orang tuanya. Oke, guru itu kan sebagai pihak kesekian ya, ketika bersama di sekolah. Kalau sudah lepas dari sekolah, tentu tanggung jawab ada pada orang tua. Ya, siapa lagi yang mau berpendapat? Saya Bu Taskia. Oke, Mbak Tasbia, silahkan. Kepala madrasah bersama dengan guru wali kelas bersama-sama untuk membuat green school untuk meningkatkan sekolah hijau praktek di dalam sekolah itu sendiri, Bu. Mungkin itu, Bu. Oke, bisa. Banyak sekali peluang itu ya. Green School. Nah, ini karena sekarang ini sudah mulai banyak ya madrasah-madrasah kita yang hebat di adiwiyata gitu ya. Kemudian bahkan sampai melarang anak-anak membawa minuman yang dibungkus dengan plastik untuk menghindari sampah plastik, limbah plastik gitu ya. Nah, itu tentu saja harus melibatkan banyak pihak juga, termasuk orang tuanya kan ya, termasuk pengelola kantin, kemudian terus gimana kantin kalau misalnya nggak boleh jualan minuman yang berbungkus plastik? Ada yang punya ide? Ini bagian Menyediakan dari gelas, Bu. kolaborasi. Oke, menyediakan Gelas apa? kaca. Gelas kaca. Atau kalau tidak, anak ketika masuk ke kantin harus membawa tumbler masing-masing. Gitu juga sangat mendukung itu ya. Jadi tidak lagi membiasakan bahwa minuman itu menggunakan bungkus botol plastik gitu ya. Oke. Nah, coba sekarang adik-adik kita lihat kalimat afirmasinya apa adik-adik? Kami membangun kerjasama yang sinergis. Ya. Jadi ini kalimat ini tidak hanya sekedar dibaca oleh adik-adik,
tetapi silahkan disimpan di dalam memori. Jadikan itu sebagai semangat, ghiroh, motivasi ketika adik-adik melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan masing-masing. Nah, ini yang dimaksud dengan kolaboratif. Nah, coba sekarang silakan adik-adik untuk mengingat-ingat selama adik-adik melaksanakan tugas dari hari pertama sampai dengan hari ini, jenis-jenis tugas yang sudah adik kerjakan berkaitan dengan kolaborasi, minimal menyebutkan 5 jenis tugas di tempat tugas masing-masing yang ada kaitannya dengan kolaboratif. Oke, saya siapkan dulu link Padletnya. Adik-adik boleh sambil mulai membuat catatannya dulu. Oke, silakan ya. Terima kasih, mohon maaf saya potong ya Pak. Baik, waktu berikutnya kami berikan kepada produksi. Persilakan. Nah, kalau itu sudah ada tapi diskusi kalau bahasa Indonesia kayaknya saya pikir yang masukkan istilah itu adalah action untuk meningkatkan semangat dan siswa. Kalau ini ya itu hal yang wajar yang biasa saat ini ya. Kalau begini, kalau materinya materinya apa minggu besok? Kayak sekitar dulu
kemudian ada bisa kalau diskusi Oke, silakan. Sudah ada link Padlet di chat. Adik-adik, silakan menamai akun Padlet masing-masing sesuai dengan nama peserta. Tidak usah pakai ChatGPT, nggih, atau nggak usah pakai alat aplikasi bantu apapun. Ini berkaitan dengan real kegiatan adik-adik di tempat tugas gitu. Kalau misalnya belum ketemu 5 ya udah tuliskan aja. Baru punya 3 misalnya, enggak masalah. Yang penting ini adalah ungkapan real dari pengalaman kerja di tempat tugas adik-adik.
bahwa semangat sama minat itu harus sama lah. Kalau semangat itu terkait dari kemudian minat kalau indikator ini, indikator minat itu kan salah satunya dengan semangat dan itu nanti Pak Minat terus dibuktikan di bukan sekedar saat minat siswa sebenarnya dia punya butuh layan dan layanan sebagai orang yang sangat personal bisa jadi layanan kelompok atau personal tapi juga ini anda tiga caranya dan kalau untuk memanfaatkan konten yang menjadi berbahasa kalau sehari dan harus kalau sehari yang sama kalau ini itu dengan harusnya dengan bisa masuk sama bisa mendapat mohon maaf itu waktunya selain jadi saat dulu tinggal memberikan akan memberikan layanan yang berkesan itu akan sudah ya berarti kalau menambah layanan selain layanan bisa jadi siswa ya itu misalnya menunjukkan waktu sekali misalkan pada selanjutnya biasakan Mas Kowi, Iya Bu, Mas, siap Bu. ini kan sampai dengan jam 13.45 itu kalau mulai jam 12 sampai dengan jam 13 istirahat nggih. Iya. Kalau misalnya adik-adik diteruskan, terus kita akhiri di jam 12.45 gitu gimana? Atau jam 12 mau minta istirahat masuk lagi jam 1? Saya usul ya, Nggih. sampai jam 12 saja selesai gitu. Oh, jam 12 saja selesai. Nggih. Oh gitu ya. Oke. Saya rasa Sering. tidak ada yang protes kayaknya. Oh gitu ya. Iya. Padahal kita lagi belajar berakhlak loh ini ya. Bukan Bu Aminah loh ya yang ngajak. Oke. Karena memang ini apa panitia banyak sekali tugasnya. Ini mempersiapkan untuk angkatan sebelum adik-adik kan mereka sudah mau ada yang periode kedua ini. Periode kedua nggih Mas? Iya betul. Iya, yang mau seminar laporan aktualisasi adik-adik dan kakak angkatan kalian, kakak-kakak angkatan kalian ini kan menginap di sini. Kemudian banyak sekali yang harus dipersiapkan oleh para panitia. Jadi mohon bisa dimaklumi oleh adik-adik nggih. Sebetulnya pingin kalau angkatannya nggak banyak gitu melaksanakan sebagaimana jadwalnya nggih, tapi apa daya karena tenaga kami sangat terbatas, sementara pekerjaannya sangat tidak terbatas gitu ya. Oke, besok kalau adik-adik sudah datang ke sini akan merasakan seperti apa rasanya gitu. Oke. Oke, nanti kita akhiri jam 12 dan yang jelas adik-adik begini. Hmm,
harus punya rangkuman kata kunci, kemudian eh, selain kata kunci yang akan bisa memudahkan itu adalah kode etik. Nah, ini adik-adik. Jadi adik-adik harus punya rangkuman mulai dari berorientasi pelayanan sampai dengan kolaboratif. Itu kata kunci, definisi, kemudian eh, kode etik. Karena itu nanti akan ke bawah terus ketika adik-adik menyusun matrik rancangan aktualisasi. Jadi adik punya kegiatan apa, tahapannya apa, itu berkaitan dengan nilai berakhlak yang mana. Itu adik-adik harus betul-betul sudah dengan mudah menyambungkan keterkaitan antara ketiga aspek itu. Jadi bahkan 4 nggih. Kegiatan, tahapan kegiatannya apa, kemudian outputnya apa. Nah, yang masih sering terjadi, output itu masih berupa kata kerja. Padahal output itu kan produk atau hasil ya. Jadi mestinya berupa kata benda gitu ya. Jadi misal nih, kegiatannya menyusun jadwal. Berarti outputnya nggak usah panjang lebar, jadwal gitu saja. Jangan, nggak perlu diawali dengan tersedianya jadwal. Nggak, outputnya ya jadwal gitu saja. Nah, dan yang masih sering terjadi, adik-adik itu melakukan analisis nilai berakhlaknya kurang tajam. Mestinya bisa menyebutkan lebih dari 5. Kadang hanya disebutkan 3, kadang hanya disebutkan 2. Nah, itu karena adik-adik kurang tajam dalam menganalisis dan memikirkan keterkaitannya dengan kegiatan yang adik-adik rancang di matrik gitu ya. Adik-adik kemarin kan sudah mengerjakan matrik rancangan aktualisasi ya di LK4 ya. Nah, itu nanti akan terus dibawa. Nah, akan terus dibawa itu nanti. Ya, oke. Itu nggih adik-adik, jadi jangan lupa apa tadi yang harus adik-adik lakukan? Punya apa? Rangkuman Rangkuman kata kunci, Rangkuman, kata kunci, definisi kalimat afirmasi, definisi, kalimat afirmasi, terus sama apa yang satunya? kode Kode etik. Kode etik, etik. karena iya betul sekali, karena di dalam kode etik itu nanti akan muncul sikap-sikap apa dan bagaimana adik-adik dalam mengimplementasikan nilai dasarnya itu. Itu nggih. Coba saya pengen lihat sudah berapa yang berpartisipasi di atlet. Oh, ternyata baru 1 ini ya. Oh, sudah banyak. Oke. Sudah ada 18 ya. Kita tinggal menunggu. Masih kurang. Oke, sudah 19 ya. Adik-adik sebetulnya kan di backgroundnya jawaban adik-adik di akun adik-adik ini kan bisa diganti macam-macam warna nggih. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, nanti silakan adik-adik kasih warnanya warna apa ya? Warna hijau ya. Gunakan nanti warna hijau. Nah, ini kan oh hijaunya sudah ada yang menggunakan. Oke, kalau gitu warna pink aja deh. Warna pink. Ya. Pertanyaannya simpel adik-adik.
Baik, saya tuliskan di chat aja ya. Ibu, Sikap-sikap apa yang diperlukan dalam menunjang suksesnya kolaboratif. Kolaboratif. Jelaskan. Itu pertanyaan berikutnya sudah ada di chat. Silakan adik-adik tuliskan kembali. Tetapi jawaban ini menggunakan background warna apa tadi adik-adik? pink Bu. Warna pink. Yeay. Ada minimal Silakan. maksimalnya nggak Bu? Oh, nggak ada. Semakin lengkap jawabannya, tentu saja semakin bagus nilainya. Yang dikasih warna pink untuk pertanyaan yang kedua, nggih. Mbak Nadia Metiska. Kemudian ini siapa ya? Tolong akun Padlet masing-masing dinamai sesuai dengan nama peserta. Ini ya, ini nggak tahu ini siapa. Punyanya Mbak Nadia masih kebaca karena ditulisi nama gitu ya. Ada ini yang nggak kedetek masih ada Anonymous gitu itu silakan bisa di. Nah ini yang Anonymous masih banyak padahal tadi sudah saya ingatkan loh. Dinamai sesuai dengan nama peserta. Yuk silakan yang memberikan jawabannya masih anonymous, akunnya di rename. Ini ada Mbak Kotrun Nada, ini juga masih anonymous.
Terima kasih untuk pengulangan acara. Makanya jawab ini memberikan pada persiapan. Kita dari atas tanah sana. Orang amalan. Ya. Ya, jawaban Mbak Umu Abida masih bisa disempurnakan ya. Kemudian dikasih backgroundnya yang warna pink. Saya tunggu ini. Sudah ada 21. Ayo berapa? Sampai teman dengan
Nyambut gawe yo. Ra tenanan kuwi. Baik, terima kasih. Oke, 1, 2, 3, 4. 12 yang sudah menjawab pertanyaan kedua. Dari alhamdulillah film tadi atau dari kita seminar terkait destinasi persasanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sampai bahwa jemaah amal saya banyak dengan bersama kita yang sampai pada mungkin dan kemudian juga terima kasih kepada Syekh Bunda Hikmah yang sudah memberikan persoalan dan Mas Wira dan dia sejajar semuanya. Saya lihat berkasih masamnya yang ini yang selesaikan. Saya selalu bicara mohon maaf sekiranya ada yang mungkin harus mengingatkan waktunya tapi harus secara untuk bersama cita. Saya juga mari kita sama mulai saya enggak menolak karena beda itu beda. Daripada dari saya beberapa tahun ini selanjutnya ada itu semangat ya semoga selesai sana semuanya sampai di singkatnya dan ada. Terima kasih sekali lagi Ibu Radhika dan Mentor. Kita kan jadi moga amin ya Allah
Mas Reza. Dua belas, 16, 20 ya. Semua ini sudah memposting ya yang jawaban kedua, nggih. Nah, coba nanti akan Bu Aminah baca dan ini jadi bagian dari penilaian tentunya. Adik-adik, alasannya apa sih diperlukan kolaborasi? Nah, coba kenapa sih kan bisa kita itu bekerja sendiri-sendiri gitu ya. Tapi kenapa ASN kekinian itu harus mampu berkolaborasi? Adik-adik ini kan disetting sebagai ASN untuk menjadi pelayan masyarakat dengan tuntutan kekinian. Mungkin adik-adik akan merasa, kok berbeda ya Bu dengan para senior. Senior-senior saya nggak pernah itu Bu bekerja secara kayak yang saya kerjakan sesuai dengan nilai berakhlak. Iya, karena mereka tidak dipersiapkan seperti ketika adik-adik ini dipersiapkan untuk menjadi abdi negara dengan situasi yang seperti saat ini. Tuntutannya jauh berbeda. Perlakuan masyarakat terhadap abdi negara pun sangat berbeda. Kalau dulu ini ya, dulu ketika saya masih SD gitu. Jadi guru SD saja
sangat dihargai sekali di masyarakat. Tapi kalau sekarang ini yang menyebabkan seseorang di masyarakat dihargai atau tidak itu ditentukan oleh apa, adik-adik? Apakah dari profesinya ataukah dari perilakunya? Dari apa, adik-adik? Bahkan sekarang ini masyarakat itu kan merasa sebagai bosnya para pegawai karena merasa pegawai itu digaji oleh rakyat. Kemudian rakyat merasa, aku ini bosmu loh. Sampai terhadap para anggota DPR pun kan juga seperti itu ya. Kita ini bosnya loh, kita yang kasih gaji loh. Kenapa dia malah seperti itu perilakunya gitu. Nah, coba kira-kira apa pemikiran adik-adik? Kenapa kolaborasi itu diperlukan? Siapa yang ada pemikiran untuk bisa disampaikan, silakan. Mengapa kolaborasi itu diperlukan? Konita izin menyampaikan. Oke, silakan Mbak. Menurut Mbak saya, Konita. menurut saya kolaborasi sangat diperlukan karena saya pribadi tempat kerja ini kan sebagai orang yang baru. Jadi saya sangat membutuhkan kolaborasi dengan mengetahui iklim di sini itu seperti apa dan pola penanganannya seperti apa. Jadi sebagai orang yang baru, kita juga butuh orang-orang yang lebih lama di sini supaya penanganan yang kita lakukan itu tepat dan sesuai dengan kebiasaan atau hal yang biasa dilakukan seperti ini, Bu. Oke, ya. Untuk membantu lebih memahami lingkungan kerja, nggih. Oke, siapa lagi yang punya pendapat lain? Mengapa kolaboratif itu diperlukan? Sementara kita bekerja sendiri aja bisa. Enggak, siapa? Izin Ibu Laili, Bu. Nggih, monggo. Siapa, Bu? Laili, Bu. Apa Mbak yang Oke, Mbak. Oh, iya. Oke, monggo Laili Mbak ya, Bu. Laili. Isinya, Bu. Oke. Nah, kolaborasi ini diperlukan seperti contohnya di satker saya, Bu, di UIN Wali Songo. Karena masalah di sini tidak hanya satu dua, tapi kompleks sekali ya, Bu. Jadi, koordinasi, kolaborasi antar unit itu sangat diperlukan, Bu. Karena hal itu akan memudahkan jika ada suatu permasalahan, kita berkolaborasi, maka masalah itu mendapatkan pendapat dari beberapa pihak yang sudah ahli itu akan memudahkan kita mencapai sebuah solusi gitu, Bu. Jadi bisa mencapai tujuan bersama. Iya, jadi dengan berkolaborasi itu bisa mengoptimalkan pemberdayaan SDM gitu, nggih. Ya, jadi adik-adik yang dikolaborasikan itu adalah pihak-pihak terkait gitu ya. Kalau yang memang tidak ada kaitannya ya tidak perlu untuk dikolaborasikan. Oke, berikutnya silakan siapa lagi? Oke, oke. Ini dari tadi yang cowok Mas Win Fahrul ya yang aktif. Yang lain pada kemana? Silakan Mas Win. Mas Yudo. Oke, Mas Oh, Win saya, dulu Bu. habis ini Mas Yudo. Habis Mas Win, Mas Yudo. Dari tadi juga ini Bu. aja orangnya. Oke. Kalau yang pengalaman saya di sini itu, Bu, ada beberapa hal yang memang kaitannya harus bekerja sama dengan pihak luar seperti dengan kecamatan atau pengadilan agama, Bu. Nah, untuk menunjang seperti arsip di sini itu, Bu, memang harus menggunakan seperti surat-surat dari kecamatan untuk sahnya surat tersebut, Bu. Contohnya seperti surat rekomendasi nikah itu kan harus ada yang dari kelurahan atau dari kecamatan untuk menunjang atau meyakinkan bahwasannya buku nikah ini sah dicetak begitu. Jadi memang harus dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, tujuan untuk menjalin kerjasama tersebut seperti nanti ketika ada kejadian seperti perceraian itu kan nanti urusan ke
pengadilan agama Bu. Jadi nanti dari pengadilan agama pasti meminta dokumen-dokumen terkait ke kantor urusan agama gitu Bu. Jadi kolaborasi itu sangat penting. Oke, untuk memenuhi persyaratan pun ada dipersyaratkan melalui beberapa pihak yang terkait ya Mas ya. Boleh Mas Yudo silahkan. Oke, Bu. Eh, Kenapa kolaborasi itu penting, apalagi di instansi saya, Bu? Saya di madrasah, karena di madrasah itu punya bagian atau tupoksinya masing-masing, misal guru, kemudian TU, BK, dengan waka-waka yang lain itu. Dalam hal mengatasi, misal contoh saya ini sebagai asisten kesiswaan, ya, Ibu. Ketika ada siswa yang bermasalah itu, saya berkoordinasi dulu kepada BK. Kemudian ada tugas tambahan lagi, misal dalam pembuatan surat-surat pendaftaran lomba. Seperti itu saya berkoordinasi dengan TU, Ibu. Jadi penting untuk memudahkan pekerjaan saya sebagai guru dan melayani murid itu lebih cepat seperti itu. Oke, berarti berkait juga dengan berorientasi pelayanan, Oke, kemudian supaya bisa memberikan layanan yang optimal gitu ya. oke, oke, seperti itu. Oke, berikutnya siapa lagi yang mau menyampaikan pemikirannya? Izin Bu, saya Safira. Oke, Mbak Safira. Baik Bu, terkait kolaborasi, eh, pentingnya kolaborasi ini saya temui Bu ketika saya bekerja di sini itu adalah ketika salah satunya menghadapi isu yang melibatkan lintas instansi Bu. Misalnya kemarin ketika sempat di akhir di bulan September atau Agustus itu Bu, ketika isu ramai pembakaran gedung DPR di Pekalongan ini kan juga terjadi kerusuhan juga Bu. Gedung DPR dan gedung wali kota di Pekalongan dibakar juga dan dijarah. Dan di situ kami, saya dan tim humas yang lain itu berkolaborasi juga dengan instansi lain untuk mengetahui berita yang sebenarnya terjadi. Saya berkoordinasi dengan Batik TV, kemudian dengan Diskominfo untuk mengetahui sebenarnya situasi yang terjadi itu seperti apa. Dan itu juga bermanfaat ketika kepala kantor kami itu memberikan statement ke wartawan untuk menanggapi bagaimana tanggapan kantor Kemenak terkait isu yang terjadi kala itu. Seperti itu, Bu. Ya, betul sekali. Karena dengan berkolaborasi, maka tugas kita itu akan menjadi lebih eh, komprehensif gitu ya. Tidak hanya sepenggal-sepenggal gitu ya. Jadi lebih menyeluruh informasinya, lebih menyeluruh memperoleh datanya. Nah, lebih memaksimalkan layanannya. Itu diantara dari manfaat kolaborasi. Tapi masih banyak sekali lagi pemikiran tentang betapa pentingnya kolaboratif itu. Siapa lagi yang mau melanjutkan menyampaikan pemikirannya? Ayo, siapa? Oke, Lestari, Bu. oke Mbak Lestari, dipersilakan. Izin menyampaikan pendapat, kenapa kok Iya. kolaborasi itu penting? Karena dengan kolaborasi itu bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal. Jadi kita sadar bahwa setiap orang itu pasti punya kelebihan dan juga keterbatasan ya Bu. Jadi dengan adanya kolaborasi itu bisa saling melengkapi. Sehingga tugas bisa selesai dengan optimal, saling melengkapi yang keahlian ini mengerjakan ini, ide yang A dengan yang B bisa disatukan. Seperti itu, Bu. Oke, ya. Jadi semakin banyak yang memikirkan, maka diharapkan hasilnya juga akan semakin baik gitu ya. Berikutnya siapa lagi? Silakan. Monggo, masih ada waktu. Bisa untuk dua pendapat lagi ini.
Silakan, siapa? Saya Nafira izin Ibu. Oke, silakan Mbak Nafira. Mungkin tadi juga sudah sedikit disampaikan karena saya di madrasah dan kebetulan juga sebagai wali kelas, saya nggak bisa berdiri sendiri Ibu. Jadi saya tetap butuh kepala sekolah, butuh bengka, bahkan butuh waka-waka untuk bisa eh, menanggapi mungkin ada usulan atau komplainan dari wali murid gitu Bu. Jadi saya nggak bisa eh, menjawab eh, komplainan dari wali murid hanya dari pendapat saya saja. Saya tetap harus berkonsultasi dulu dengan para waka atau para kepala sekolah Bu dan BK. Terima kasih. Oke, jadi tetap sangat diperlukan kolaboratif itu, baik itu di madrasah, kemudian di lembaga perkantoran, itu tetap sangat diperlukan, G. Oke, silakan siapa lagi yang akan menyampaikan pendapatnya? Enggak, siapa lagi? Masih banyak loh yang belum berpendapat ini. Masih ada nama-nama yang belum Ibu, untuk tercatat. menyampaikan Oke, ya. pendapat. Silakan, Mbak. Kolaborasi di tempat kerja saya di tim OKH UIN Gusdur itu di mana tim kita memberikan pelayanan terkait kepegawaian. Maka dalam memberikan pelayanan, tiap anggota tim itu mempunyai kemampuan atau keahlian yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus berkolaborasi sesuai dengan kemampuan tim kita. Seperti saya sendiri sebagai analis hukum, maka saya bertugas untuk menyesuaikan pelayanan yang ada di tim kita sesuai dengan standar aturan regulasi. Nah, saya berkolaborasi dengan tim lain sebagai peranata komputer untuk mengakses aplikasi-aplikasi kepegawaian. Sehingga dari kolaborasi itu pelayanan di tim kita menjadi lebih maksimal. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ini yang belum berpendapat dari tadi Mas Yufri. Mas Yufri mana ya? Mas Yufri mana ya? Halo Mas Yufri. Ya, coba pendapatnya seperti apa Mas Yufri? Mengapa kolaboratif itu penting di dalam tugas kita? Izin memberikan Nggih. pendapat di kantor kami di KUA ini kan sedang ada proses pewakafan Ibu. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya KUA itu tidak bisa berdiri sendiri untuk mengurus segala hal tentang perwakafan, tentang pernikahan. Oleh karena itu harus adanya kolaborasi antara pihak PPN dan pihak dari KUA dan kecamatan yang di sekitar KUA, Bu. Jadi untuk kolaborasinya tuh menjadi harmonis dan tentunya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, terutama di bagian perwakafan, Bu. Seperti itu. Oke, ya. Mangga berikutnya yang dari tadi belum berpendapat. Mbak Mutiara. Silakan Mbak Mutiara Nur Izzati. Halo Mbak Mutiara. Mbak Mutiara. Apakah ada di sini Mbak Mutiara? Halo Mbak Mutiara, mana ya? Ibu, tadi saya diberitahu sama Mbak Mutiara kalau katanya sinyalnya agak susah, Ibu. Gitu. Berarti dia tidak ada di sini ya? Ada, Bu. Oke, Mbak Mutiara, halo. Halo Mbak Mutiara. Mbak Mutiara mana ya? Mbak Mutiara. Mbak Mutiara tempat tugasnya di mana ya? Di Banyumas itu. Dalam? Mbak Tempat tugasnya Mutiara. di Banyumas.
di Banyumas. Ini Mas Kowi, Mbak Mutiara dipanggil-panggil nggak ketemu ini. Mungkin masih kelempar keluar Bu karena sinyalnya susah. Halo Mbak Mutiara. Ya, ini saya tidak bisa menemukan Mbak Mutiara Nur Izzati. Ya, oke. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Kowi selaku panitia, sesi kita ini diakhiri pada pukul 12. Oke, ini sudah pukul 12. Waktu saya kembalikan kepada panitia, Mas Kowi. Kita akhiri adik-adik untuk sesi saya dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, monggo Mas Terima Kowi, kasih saya banyak, Bu. kembalikan. Sami-sami. Terima kasih, Kasih Bu. Kasih Bu. Makasih, Terima Bu. kasih Sama-sama. Ibu. terima kasih Bu Aminah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah untuk agenda 2 sudah selesai. Besok siang ya, karena besok pagi itu pengampu agenda 3 ada seminar, sehingga Bapak Ibu pembelajarannya besok direncanakan pukul 13.00. Oke. Terima kasih Bu Aminah, nggih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sami-sami Monggo Mas. Ya, boleh Pak. istirahat Bapak Ibu. Oke. Iya, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. Pak. Matur suwun. Sama-sama. Terima kasih Pak. Besok Pak. besok ada Makasih, apel Pak. tidak Pak? Dalam Besok ada apel buatan Pak? apelnya pas jam 1. Jam 1 ya. Oke. Atur nuhun Pak. Oke. Mas Terima Yudo, kasih, semangat Pak. Mas Yudo.